Pada musim dingin, suhu di kutub selatan dapat mencapai 60 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius. Nah, dapat ditulis, mengapa ini ya? Kenapa ada tanda ini? Mari kita bahas. Siswa mengikuti pembelajaran melalui Microsoft Teams dan mengisi daftar hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nih. Ayo, Bu Mega ulang sekali lagi ya. Jawab dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali kelas 6 ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, penuh semangat. Alhamdulillah, mantap sekali. Di masa pandemi saat ini, kita harus tetap semangat ya dalam belajar agar cita-cita kalian bisa kalian capai. Nah, sekarang Bu Mega cek presentasi dulu ya. Wah, sudah hadir semua. Terima kasih yang semuanya sudah hadir dengan lengkap. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Gerak berdoa mulai. Selesai. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Nah, kenapa sih kalau pembelajaran matematika itu muka langsung suram? Bu Mega heran nih. Ayo, sebelum kita memulai pembelajaran matematika kita tepuk dulu yuk. Tepuk senyum. 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 Nice. Nah, Bu Mega mau pergi nih ke suatu tempat. Tapi Bu Mega mau berganti pakaian. Nah, siapa yang tahu Bu Mega sekarang lagi ada di mana nih? Kutub Selatan ya, Bu. Ya, benar sekali Mas Wildan. Bu Mega sekarang sedang ada di Kutub Selatan. Pada musim dingin, suhu di Kutub Selatan dapat mencapai 60 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius. Nah, dapat ditulis, mengapa ini ya? Mari kita bahas. Karena pembelajaran kita hari ini adalah muatan matematika bab 1, mengenal bilangan bulat. Nah, sebelum kita memulai, Bu Mega mau berubah dulu. Nah, Bu Guru sudah di kelas kembali, jadi nggak kedinginan deh. Nah, pada kegiatan pembelajaran pertama kita hari ini adalah mengenal bilangan bulat dengan kompetensi dasar seperti berikut ini. Let's go! Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat membaca bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menggunakan konsep bilangan bulat negatif untuk menyatakan situasi sehari-hari dengan tepat. Mengenal bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri atas bilangan asli atau positif, bilangan 0, dan bilangan negatif atau bilangan lawan dari positif. Yang pertama, bilangan asli atau bilangan positif. Bilangan positif merupakan bilangan yang nilainya lebih besar daripada 0. Contoh 1, 2, 3, 10, 200, 10.000, 1.000, dan seterusnya. Nah, pada termometer di belakang buku ini, bilangan positifnya berapa saja? Hayo.
10, 20, 30, 40, 50. Pintar sekali. Nah, sekarang yang kedua. Bilangan 0. Tentu sudah tahu ya, angka 0. Yang ketiga, bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif adalah lawan dari bilangan positif. Dan bilangan negatif nilainya lebih kecil daripada 0. Ingat ya, pada bilangan bulat negatif itu cara membacanya menggunakan kata negatif di depan bilangan dan ditandai dengan tanda minus. Contoh, negatif 1, negatif 10, negatif 100, negatif 2000, negatif 10.000, dan seterusnya. Nah, pada termometer di belakang Bu Guru, itu bilangan bulat negatifnya berapa saja ya? Negatif 10, negatif 20, negatif 30. Oke, bagus sekali. Sekarang ke penggunaan bilangan bulat pada kehidupan sehari-hari. Contohnya, yang pertama, bilangan bulat negatif itu digunakan untuk menyatakan suhu udara di bawah 0 derajat Celcius. Contoh, suhu udara di puncak pegunungan 5 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius. Nah, maka suhu tersebut dapat ditulis negatif 5 derajat Celcius. Pintar. Kemudian yang kedua, bilangan bulat negatif digunakan untuk menyatakan kedalaman suatu tempat di bawah permukaan laut. Nah, contohnya apa? Terumbu karang yang indah ditemukan di kedalaman 20 meter di bawah permukaan laut. Maka dapat ditulis negatif 20 meter. Paham anak-anak? Paham, Bu. Nice, terima kasih. Kalau sudah paham semuanya, saatnya games. Ada 2 games. Siapa yang bisa menjawab akan mendapatkan poin dari Ibu Guru. Yang pertama, sebuah kapal selam berada 15 meter di bawah permukaan laut. Dapat ditulis. Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Dapat ditulis negatif 15 meter. Pintar. Ya, negatif 15 meter. Yang kedua, suhu udara di kutub utara mencapai 40 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius pada musim dingin. Nah, dapat ditulis. Siapa yang menjawab ya? Negatif 40 derajat Celcius, Bu. Pintar sekali, Mas Tika, pintar. Nah, negatif 40 derajat Celcius. Nah, setelah mengetahui bilangan bulat, bagaimana penulisannya pada garis bilangan ya? Bagaimana ya? Letak bilangan bulat pada garis bilangan. Pada garis bilangan terdapat tanda panah ke kanan dan ke kiri. Artinya, banyak bilangan pada garis bilangan dapat ditambah sampai tak terhingga. Perhatikan contoh berikut. Tanda panah yang Bu Guru tadi maksud adalah ini. Dan 0 sebagai batas bilangan. Sedangkan 1 sampai 8 ke kanan adalah bilangan bulat positif. Negatif 1 sampai negatif 8 ke kiri adalah bilangan bulat negatif. Ingat, semakin ke kanan nilai akan semakin besar, semakin ke kiri nilai bilangan semakin kecil. Nah, pada gambar di atas, bilangan yang ada di sebelah kanan itu merupakan lawan dari bilangan yang sebelah kiri. Tetapi cara keduanya harus sama. Contohnya bagaimana, Bu? Contohnya, lawan bilangan dari 1 adalah negatif 1. Karena memiliki jarak sama-sama 1 ya dari 0. Yang kedua, lawan bilangan dari negatif 5 adalah 5. Nah, sekarang kita lanjut ya, menuliskan bilangan bulat pada garis bilangan. Contoh, gambarlah garis bilangan untuk bilangan negatif 6 sampai 5. Ayo, ingat kembali. Bilangan bulat positif itu letaknya sebelah kanan bilangan 0. Dan bilangan negatif letaknya di sebelah kiri bilangan 0.
Maka dapat ditulis, kita mulai dari bilangan 0 sebagai pembatas. Kemudian bilangan 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian kita tuliskan bilangan negatifnya. Dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan negatif 6. Lanjut ke soal berikutnya. Tuliskan bilangan yang kurang dari bilangan 2 pada garis bilangan di atas. Jadi, bilangan yang kurang dari bilangan 2 adalah 1, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan negatif 6. Membandingkan bilangan bulat. Ingat, semakin ke kiri nilai bilangan akan semakin kecil dan semakin ke kanan nilai bilangan akan semakin besar. Saat membandingkan bilangan bulat, kita bisa menggunakan 3 tanda. Lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Perhatikan contoh di bawah ini. 1 dan 0, tentu nilai 1 lebih besar daripada bilangan 0 karena letak 1 pada garis bilangan sebelah kanan bilangan 0. Contoh berikutnya, silakan diperhatikan. Ada 5 contoh. Sekarang kita lanjutkan. Mengurutkan bilangan bulat, bagaimana caranya ya? Nah, yang pertama kita perhatikan dahulu letak bilangan pada garis bilangan. Yang kedua, untuk mengurutkan bilangan bulat itu kita menggunakan garis bilangan. Nah, untuk mengurutkan dari yang terkecil, kita bisa mulai dari bilangan yang letaknya paling kiri pada garis bilangan. Sedangkan untuk mengurutkan bilangan dari yang terbesar, kita urutkan dari bilangan yang letaknya paling kanan pada garis bilangan. Contoh, urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terkecil dan terbesar. Nah, kita buat dulu garis bilangannya. Kemudian kita masukkan angka-angkanya. Dan kita beri warna untuk angka yang ada di soal. Baru kita mulai dari urutan yang paling kecil, yaitu dari yang paling kiri, negatif 12, terus negatif 5, 3, 8, dan terakhir 10. Sedangkan urutan bilangan dari yang terbesar, kita mulai dari yang sebelah kanan. Jadi 10, 8, 3, negatif 5, dan negatif 12. Nah, berarti kita sudah ketemu nih mengapa ditulis negatif 60 derajat. Karena untuk mengukur suhu di bawah 0 derajat itu menggunakan bilangan bulat negatif. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini, apa ya saja yang termasuk bilangan bulat ya? Bilangan positif, 0, bilangan negatif. Bagus. Bilangan ini dibacanya berapa ya? Berarti 10. Bentar. Kalau ada bilangan yang ini, urutan yang paling terkecil berapa saja? Negatif 6, negatif 2, 0, 1, 4. Nice. Kerjakan tugas berikut di buku latihan kalian ya. Jangan lupa juga untuk dijabri ke WA Bu Guru. Bu Guru tunggu sampai jam 12 ini. Nah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Bu Guru mau berterima kasih kepada anak-anak semua yang sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Dan Bu Guru juga berterima kasih kepada semua orang tua yang sudah membantu Ananda untuk belajar di rumah. Ingat ya, di masa pandemi saat ini kita harus mematuhi protokol kesehatan 5M. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas serta interaksi. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga kesehatan kalian dan tetap semangat ya. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you, Bu. Syukron, Bu.